Balik lagi channel Tengkat Rahasia ya. Di episode kali ini gue masih berada di IIMS 2025 dan ini gue ngelihat banyak komentar ya, dan banyak banget yang request ngebahas soal salah satu motor baru yang di launching di bootnya Benelli ya. Ini motornya bentuknya style chopper, tapi motor matic. Oke, jujur ya, kalau ngomongin soal chopper yang satu ini benar-benar kayak di luar radar gue banget. Kenapa? Karena pertama, gue benar-benar nggak kebayang dan ngebaca kalau Benelli bakal ngeluarin motor ini di IIMS 2025 gitu cuy. Karena yang gue tahu, dia cuma akan ngeluarin beberapa line up, itu pun dari sister company atau brand lain di kelas 250cc gitu kan. Nah kalau kalian lihat sendiri, ini beberapa produk Benelli juga masih terbilang anyar-anyar semua. Ada jajaran motor maticnya, terus ya kalau ini motor lama. Nah kalau yang sebelah sana ini motor baru. Ini ada Napoleon Bob 500, terus sama ini Napoleon Bob Benda 250. Ini yang kemarin gue beli ya, SPK. Ini sebenarnya udah gue bikinin video reviewnya, jadi kalau misalnya kalian belum nonton bisa lihat di video sebelumnya cuy. Nah jadi kemarin ketika gue bikin video soal motor ini ya, banyak yang nanya soal motor yang di sebelahnya ini cuy. Ya ini adalah motor matic dan ini walaupun tampilannya kayak chopper, ini juga baru di launching. Nah ini dia cuy motornya yang kalian tanyain dan pengen direview. Ini dia Keyway Glayton. Langsung aja ya, gue kasih b-rollnya dulu dikit nih cuy. Let's go. Ya ini dia Keyway Glayton, bener ya? Glayton, ya 125cc dan ini diklaim motor matic pertama dengan style yang seperti ini cuy. Langsung aja, di sini gue mau ngajak kalian untuk kita langsung lihat detailnya ya. Pertama tuh di bagian kayak kaki, kalau kalian lihat motor ini punya kombinasi velg yang cukup unik, di mana untuk velg depan itu ring 17, sedangkan yang belakang itu ring 13. Untuk ukuran bannya, ini yang depan ini 80/90 ring 17, sedangkan yang belakang itu 140/70 ring 13. Ini pakai ban merek Swallow. Gue sih suka kembangannya ya, agak-agak sporty gitu, racing, agak-agak semi slick gitu. Cuman emang kalau dikombinasiin sama motornya ya jadi kurang matching gitu. Karena emang style ban ini tuh sebenarnya lebih cocok untuk motor-motor kayak racing look gitu ya. Balik lagi ngomongin roda, bagian velgnya udah dibekali dengan block wheel seperti ini. Banyak banget nih model palangannya. Style ini gue nggak tahu palang berapa, yang pasti banyak banget dengan tekstur di bagian samping sininya warna poles gitu, dan di bagian tengahnya warna hitam tekstur kayak kulit jeruk gitu cuy ya. Jadi warnanya ngedoff gitu cuy. Spakbornya di bagian depan udah kayak motor custom banget cuy. Nah, cuman kayaknya ini masih berbahan plastik. Nah, untuk urusan shock breaker ya, kalau kalian lihat ini modelnya masih menganut model teleskopik, jadi kayak motor konvensional biasa. Cuman ini panjangnya atau ukuran itu panjang banget, tinggi banget gitu ya. Karena mungkin ngejar kesan atau ergonomi style choppernya yang bagian depannya itu istilah itu long fork gitu cuy ya. Ini diameternya mungkin mirip-mirip sama kayak punya Yamaha Scorpio atau Kawasaki W175. Jadi dia asnya nggak terlalu besar cuy. Untuk pengeremannya sendiri, motor ini udah dibekali dengan tipe cakram. Ini disc brake, double piston juga. Disc brake-nya juga modelnya udah nge-wave gini ya. Walaupun diameternya ya nggak terlalu besar, tapi it's okay lah. Cakram aja ini udah oke banget harusnya. Dari bagian depan kita bahas sedikit bagian roda belakang. Seperti yang tadi gue bilang, ini ring 13. Model palangannya juga multi spoke gini ya, banyak banget palangannya. Sama seperti yang depan, yang belakang juga sudah dibekali dengan pengereman disc brake atau cakram. Tapi di sini cuman disc brake-nya satu piston. Karena emang ya diameter bannya juga nggak terlalu besar, motornya juga mungkin nggak terlalu berat ya. Yang unik, kalau di bagian belakang tuh biasanya ada swing arm gitu yang bentuknya kotak atau bulat panjang ke belakang cuman sebatang gitu ya. Ini tuh dia bentuknya kayak sasis rigid chopper. Dia bentuknya panjang, ada dua gini kayak huruf V gitu ya. Nah, cuma biasanya kalau di motor chopper custom atau di hardtail gitu ya, itu dia rigid keras. Nah, ini masuk kategorinya softail, alias si sasisnya ini, sasis looknya ini sebenarnya arm ya. Itu bisa main, kenapa? Karena di atas ini, di dalamnya itu ada
suspensinya cuy. Dan yang menarik suspensinya juga ini pakai dual shock. Biasanya kan kalau suspensinya di dalam sini ngumpet itu kan cuma satu monoshock gitu ya. Ini dual shock. Jadi bener-bener kayak dual shock motor biasa yang ada di belakang gitu ya, 2 biji. Itu dipindahin ke dalam, terus ke tengah dipasangin kiri kanan gitu cuy. Harusnya sih tetap oke lah ya, nggak ada masalah gitu kan. Cuma kalau dibikin monoshock harusnya bisa lebih enteng aja, lebih menghemat space dan ruang di bagian dalamnya. Masuk ke bagian body, hampir semua material yang ada di motor ini di bagian bodinya ya, itu terbuat dari bahan plastik. Mulai tadi bagian spakbor depan, bagian tangki ini juga dari plastik, cover ya. Jadi harusnya ada tangki lagi di bagian dalamnya, dan itu sebenarnya bukan satu hal yang jelek karena bahkan Ducati gua pun itu pakai kondom kayak gini plastik gitu. Dalamnya ada tangki lagi. Bodi samping sini juga plastik. Ini juga plastik depannya cuy. Sampai ke bagian bodi belakang juga plastik semua gitu kan. Termasuk cover-cover ini untuk cover biasanya kalau di motor gede buat cover ini karburator atau injeksinya gitu kan. Tapi ini gue nggak tahu dia buat cover apa, cuman ini bahannya juga plastik. Modelnya secara keseluruhan tuh ala-ala kayak chopper new school gitu ya, bukan chopper new school juga, tapi emang kayak modern chopper gitu. Khususnya kalau kita lihat dari bagian aksen lampu depannya yang bentuknya udah vintage banget. Ini keren sih sebenarnya. Diameternya nggak terlalu kecil, tapi nggak terlalu besar juga. Aksen di sampingnya sini bikin kesan retronya atau vintage-nya tuh kelihatan banget, nonjol banget. Terus di bagian tangki sendiri, kalau kalian lihat ini bentuknya udah motor chopper banget ya, dimana bagian depan ini ada grillnya cuy. Grillnya pun ini dia kayak warna chrome gitu ya. Ada grill-grill, gue nggak tahu. Di dalamnya itu, di dalamnya ada tangki lagi. Kelihatan tuh tangkinya. Akses tangki bensinnya tetap dari atas seperti biasa, walaupun ini tutup tangkinya ya sosok lah, standar banget gitu ya. Dan di bawah tangkinya sendiri kalau kalian lihat ini ada kayak bodi depannya, cover engine-nya, ini nutupin bagian depan sampai ke bagian bawah. Ini keren banget sih sebenarnya ya. Kalau misalnya dijual mungkin bisa diterapin di beberapa motor proyekan Katros juga sebagai aksen tambahan gitu kan. Karena emang detail-detailnya lumayan banget, detail mass production tapi cukup oke gitu menurut gua, masih fine aja. Masuk ke bagian belakang di bodinya. Jadi untuk sasis di bawah tangki itu ditutup sama tangki, bodi sasis belakangnya ini ditutup sama bodi sampingnya. Bodi sampingnya itu biasanya bentuknya kan kalau motor umum tuh bentuknya segitiga atau segi empat gitu, bentuk ketupat gitu kan ya. Nah ini bentuknya dia aneh sendiri gini, kayak nutupin mulai dari bagian belakang mesin sampai ke bawah gini ya. Terus sampai ke belakang lagi, nih one piece nih kayaknya deh. Satu bagian sampai ke belakang, di mana di belakang ini jadi spakbor belakang dan sekaligus jok boncengannya gitu cuy. Ini ada satu panel yang kalau menurut gue ini adalah footstep boncengan. Gue nggak tahu, kita coba ya. Yoi. Built in cuy. Footstepnya nyatu sama si bagian sasis, jadi di belakang itu ada bracketnya lagi. Cuman emang bentuk ininya dan warnanya dibuat serupa supaya seamless gitu ya, supaya rata. Walaupun ini bahan bodinya plastik, tapi ini bukan plastik sih. Ini kayak besi aluminium gitu ya, kayak babetan. Jadi dia rigid gitu, kuat. Gue suka sih footstep boncengannya, seamless gitu, nggak kelihatan. Oke, sekarang kita cobain posisi duduk ini cuy ya. Wah, ini buat gue yang tinggi badannya 160-an naik motor ini kakinya napak cuy, dua-duanya cuy. Langsung napak kalau kalian lihat. Posisi stangnya juga lumayan cukup tinggi ternyata ya. Ini stangnya tinggi banget sampai bikin posisi duduknya itu dia lumayan deket ke dada gue. Walaupun dia tinggi stangnya itu masih di bawah bahu, jadi nggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi karena stangnya ini sebenarnya panjang, jadi kelihatannya kayak tinggi banget gitu ya. Untuk pengereman depan belakang, bagian tanknya ini udah bening gini ya, jadi kelihatan walaupun agak miring karena stangnya miring. Panel instrumen, saklar-saklar, ya ini standar banget kayak motor-motor pada umumnya. Dan kalau kalian lihat di bagian depan ini ada speedometer. Speedometernya menurut gue cukup oke dengan tampilan yang vintage. Ada aksen kayak aluminiumnya di bagian dalam speedometernya, dan ini mungkin kombinasi dengan digital juga ya, karena di bagian tengahnya tuh kayak ada panel digitalnya walaupun kecil atau mungkin simple, mungkin buat indikator bensinnya. Gue nggak bisa nyalain karena nggak ada kuncinya. Nextnya dari bagian setang, kalau kita ngomongin posisi duduk ya, itu pasti adalah footstep atau foot control. Foot controlnya ada di depan. Dan buat kalian yang mungkin suka ngikutin video gue, gue itu sebel banget sama motor yang
footstepnya ada di depan, alias front control kayak gini. Kenapa? Bukan karena jelek atau gimana-gimana ya, ini karena alasan personal aja sih, karena gue pendek. Jadi kalau naik motor yang front control, itu kaki gue lempeng cuy, nggak ada nukuk-nukuk kayak, jadi susah. Menurut gue nggak kece gitu kalau gue naik motor front control terus difoto gitu kan. Nah ini front control tapi gue cobain ya, karena dimensi motornya nggak terlalu besar. Wih, kaki gue masih nekuk cuy, aman. Walaupun nggak terlalu rigid ternyata footstepnya, masih agak goyang-goyang, tapi it's okay. Ini karena cc motornya juga nggak terlalu besar ya, jadi bentuk kakinya gue masih nekuk gini. Coba lihat gimana cuy, mantap gak? Masih front control gitu. Oke sih, nyantai banget ya posisi duduknya, bener-bener kayak motor. Bahkan gue bilang lebih, posisi duduknya itu lebih nyaman dari motor chopper custom kebanyakan gitu loh. Karena ya ini bikinan pabrik, walaupun yang jadi korbannya adalah ergonomi posisi duduknya yang menurut gua nggak seagresif atau nggak sekece chopper custom pastinya. Kalau motor chopper gua aja kan footstepnya di sini kan, saya tinggi banget gitu. Karena emang customize ngikutin personal orang. Selanjutnya gua akan bahas bagian joknya nih cuy ya. Karena sitting posture itu setang, footstep dan jok. Gua turun dulu. Nah, bagian joknya ini jadi satu kesatuan. Warnanya coklat gini ya, teksturnya juga halus, kulit jeruk, stitchingnya warna emas atau coklat muda, dan ada motif embossnya juga di bagian tengah sini cuy. Ya style chopper banget gitu ya, tapi bisa boncengan gitu. Biasanya kan kalau chopper single seat. Jadi gue lihat ya ini cukup oke dengan aksen silver yang ngebungkus di bagian sisi pinggir-pinggirnya bagian joknya. Buat boncengan sih ini proper banget ya. Bagian depan tadi gue udah cobain. Selain posisi stang enak, posisi kakinya lumayan nyaman karena di front control. Kenyamanan joknya menurut gue juga oke, karena ini masih kelihatan tebal nih kalau kalian lihat ya di bagian sisi kiri dan kanannya. Nah yang boncengan ini agak tipis ya joknya, tapi harusnya nggak ada masalah banget. Kalau buat boncengan itu emang beda cuy speknya dari yang jok depan. Jadi dia tuh ada asal ada alas dikit aja harusnya udah oke banget. Tapi gue nggak tahu, cobain aja ya. Kita cobain nih, duduk di belakang. Agak condong ke belakang sih duduknya, melorot ke belakang gitu cuy. Kalau footstepnya gue buka, ya masih oke lah, masih nyaman. Cuman emang dia posisi joknya agak turun ke belakang, jadi agak melosot ke belakang. Tapi ini karena motor nyantai, jadi harusnya sih nggak ada masalah ya. Kalau kalian lihat ya dari samping, ini joknya tuh agak turun ke belakang. Untuk bagian lampu-lampu, ini lampu depan gue suka banget. Bungkusnya itu vintage banget ya, ada aksen gold. Terus di bagian depannya juga ada ringnya, ring capnya juga warna chrome gitu ya. Di bagian sisi sampingnya ini ada garis-garis aksen warna chrome juga. Terus di bagian lampunya itu sendiri, walaupun ini motor stylenya chopper custom vintage retro atau apapun lah itu, tapi tetap ada nuansa modernnya. Jadi dia udah pakai headlamp LED gitu cuy ya. Lampu sennya gue juga suka banget, bentuknya kecil, unik, simple banget ya. Ini kalau dipasang di motor project-project gue kece banget nih. Walaupun emang dia agak keluar panjang, tapi kadang-kadang emang gue tuh butuh lampu sen yang agak keluar-keluar gini. Karena biasanya bracketnya itu rada masuk ke dalam. Jadi nggak semua lampu sen kecil itu cocok dipasangin di motor custom gitu ya. Kadang gue butuh yang panjang juga. Cuman yang udah pasti adalah diameter capnya ini udah pasti nggak terlalu besar. Itu biasanya yang gue incar. Nah, lampu sen sama depan dan belakang kembar. Dan yang paling unik itu ada di lampu belakangnya. Lampu belakangnya itu dia built-in di bawah jok gitu cuy, modelnya tipis. Kalau dilihat dari belakang jadi kayak cuman segaris doang warna merah. Walaupun menurut gue secara personal jujur itu lebih cocok ke arah futuristik dibandingin ke style chopper kayak gini. Jadi yang bikin motor ini menarik dan mungkin banyak di request sama teman-teman di sini ya di video gue sebelumnya, itu adalah karena ini mungkin satu-satunya style chopper dengan kombinasi mesin matic. Keyway bikin bener-bener kayak ya udah sekalian aja kita bikin beda gitu kayaknya. Dibikinlah pakai mesin matic, tapi kalian jangan ngebayangin mesin motor matic Honda Scoopy atau Yamaha Aerox yang seperti itu pindah ke sini ya. Karena kalau kalian lihat ini konfigurasinya adalah konfigurasi mesin motor bebek. Ya, kenapa? Karena ini mesin tiduran, block headnya ada di depan, dan di transmisinya ada di bagian belakang. Cuma bedanya, kalau kalian lihat di bak sebelah kanan, ini dia polos aja gitu. Biasanya kan ada transmisi kopling dan lain-lain ya kalau di motor bebek ya. Ini bentuknya dia lebih clean gini cuy.
Dan ada selahannya juga biasanya kan. Tapi ini full starternya pakai elektrik. Dan motor ini juga sudah injeksi. Sebenarnya mesin motor bebek yang konfigurasinya kayak gini dan itu motor matic atau transmisi otomatis itu bukan pertama sih cuy di motor ini. Dulu tuh sempat ada juga motor bebek yang diproduksi sama Honda, cuman memang sayangnya nggak laku. Nah buat kalian yang mungkin nggak ngikutin motor-motor bebek matic ya, jangan salah. Kalau misalnya dulu itu motor bebek mesin kayak gini, itu dibilangnya otomatis juga, tapi sebenarnya masuknya semi otomatis. Kenapa? Karena dia cuman nggak pakai kopling. Tapi kalian tetap mindahin gigi. Kan motor bebek gitu sekarang tuh. Netral, masukin gigi satu, jalan gitu, ngegas. Kalau berhenti ya nggak usah narik kopling karena nggak ada kopling. Nah itu semi otomatis sebenarnya masuknya. Karena mengandalkan kopling sentrifugal. Nah kalau ini bukan yang seperti itu, tapi ini emang bener-bener full otomatis. Nggak ada giginya. Kayak motor matic gitu ya. Nah ini sisi mesin yang sebelah kirinya kalau kalian lihat seperti ini ya. Dan biasanya tuh kalau misalnya motor matic kan dia pakai CVT untuk transfer tenaga ke roda belakang. Nah ini karena dia mesinnya bebek, basicnya itu dari bebek, jadi dia tetap pakai rantai. Ini cover rantainya di sini. Dia pakai rantai nih cuy. Nah ini kelihatan. Jadi kayak motor bebek konvensional seperti biasa ya. Ada rantainya gitu cuy. Oke cuy, kesimpulannya ya, secara keseluruhan, ya harus gue akuin bahwa motor ini emang nggak masuk ke radar gue. Jadi gue emang nggak expect bahwa si Kiwi bakal ngeluncurin sebuah motor dengan genre chopper softail kayak gitu ya. Dan dibekali dengan yang biasa diterapin di motor bebek tapi dengan transmisi otomatis. Lantas buat siapa motor ini dibikin? Nah ini dia pertanyaan menarik ya cuy ya. Menurut gue motor ini sangat cocok buat kalian-kalian yang suka style-style chopper atau style-style custom. Tapi kalian tuh masih masuk kategori newbie atau kalian gimana ya, mau main motor yang looksnya custom tapi untuk pertama kalinya gitu cuy. Nah itu menurut gue cocok banget. Kalau misalnya kalian nggak mau nunggu untuk nge-custom motor, terus nggak butuh kapasitas cc-nya juga besar juga, pengen dipakai simple, motornya nggak berat, secara tampilan juga nggak heavy gitu ya. Nah kalian cocok banget pakai motor ini. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang cocok pakai motor ini selain newbie gitu tadi ya? Yang kedua menurut gue salah satu yang cocok banget pakai motor ini adalah cewek. Jadi cewek-cewek yang suka style-style agak rebel kayak gini cocok banget. Kenapa? Karena itu tadi, karena mesinnya juga udah full otomatis. Jadi cara bawanya juga simple banget, nggak perlu oper gigi. Bahkan kalau misalnya di sini ada teman-teman cewek yang belum bisa pakai motor kopling, tapi pengen bisa ngebawa motor kayak tampilan motor laki gitu ya, apalagi yang gahar kayak gini, ini cocok banget. Dan keunggulan lainnya adalah karena mesinnya itu kecil, kapasitasnya cuma 125 cc, dimensinya nggak terlalu besar, bobot juga nggak terlalu berat, jadi lebih gampang di handling oleh seorang wanita. Menurut gua easy to ride banget sih motor ini. Terakhir gue bakal ngomongin soal harga. Ya buat kalian yang penasaran sama motor ini dibanderol dengan harga 27,9, jadi hampir 28 jutaan. Itu kalau misalnya kalian penasaran, pengen lihat spek lebih detail, kalian bisa langsung main aja ke dealer resminya KWC. Gimana menurut kalian dengan harga segitu? Masih affordable atau kemahalan gitu cuy? Ini di bawah 30-an sih menurut gue masih cukup oke harusnya. Gue rasa udah cukup ya untuk review singkatnya. Ini sesuai dengan permintaan kalian semua yang nulis di kolom komen, pengen minta di review motor chopper yang ada di samping Napoleon Bob 250 bang, waktu kemarin beli motor gitu kan. Nah ini udah selesai gue review. Ini dia adalah Kiwi Glayton 125 cuy. Gimana menurut kalian soal motor satu ini dengan harganya yang tadi udah gue sebutin? Kalau kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komen. Sementara ini videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.